Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari delegasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Agama Islam dalam kompetensi debat tingkat program studi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Dalam tema Membangun Jiwa Kritis Mahasiswa tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Saya Junanda, dan di samping kanan saya Said Muhammad Fadil, dan di samping kiri saya Encik Silvi Widiarahmi. Dewan Hakim yang kami hormati serta pengamat hukum sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan pandangan kami mengenai perubahan tentang usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif pro. Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Dapat diartikan bahwa secara makro, hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan juga perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan juga perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan disebut dengan pernikahan. Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan batasan usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Hal ini telah berjalan kurang lebih 35 tahun dan banyak permasalahan sosial ekonomi yang timbul dalam prakteknya, baik di masyarakat perkotaan, terlebih-lebih pada masyarakat tradisional. Beberapa undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam usahanya memberikan jaminan perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, ketentuan seseorang dianggap dewasa bila sudah berusia 18 tahun ke atas. Sehingga jika dilakukan perkawinan anak di bawah 18 tahun, maka akan mencederai semangat perlindungan atas hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah dan usahanya memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Ada angin, ada pohonnya. Asal mula ada sebabnya. Ada banyak hal yang mendukung mengapa kami berada di perspektif pro terkait perubahan usia perkawinan. Banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan yang diakibatkan oleh pernikahan dini. Salah satunya tingginya angka perceraian. Berdasarkan data BPS pada tahun 2015, persentase perempuan kawin di bawah usia 18 tahun dan bercerai sebanyak 4,53%. Sementara yang bercerai dengan usia menikah di atas 18 tahun cenderung lebih kecil dengan persentase 3,2%. Di daerah perkotaan, persentasenya lebih tinggi lagi, sebanyak 7,2%. Sedangkan yang menikah di atas 18 tahun hanya sebanyak 3,6%. Persentase ini meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Selanjutnya, belum lagi kasus angka kematian ibu yang melahirkan serta anaknya yang diakibatkan dari pernikahan dini. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, jumlah kematian ibu dan anak sangat tinggi sekali, yaitu sebanyak 4.481 kasus yang diakibatkan oleh pernikahan dini, yang dikarenakan belum siapnya alat reproduksi dari anak perempuan tersebut. Tidak hanya itu, pernikahan dini juga memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik, perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun rata-rata bersekolah sampai kelas 7 atau jenjang sekolah dasar saja. Sedangkan yang menikah setelah usia 18 tahun rata-rata
menamatkan jenjang SMP. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang menunda perkawinan hingga usia dewasa, yakni 18 tahun, mampu menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan yang menikah di bawah usia 18 tahun cenderung berhenti sebelum lulus pendidikan dasar saja. Hidup api jadikan bara, abu terbang terkena mata. Kalau pangkal sudah bicara, apalah guna kata-kata. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, batas usia 19 tahun merupakan usia dewasa yang baik secara psikologis, jasmani, dan rohani. Ketika kedua mempelai dalam melangsungkan perkawinan sudah dalam batas usia yang dewasa, akan dapat mengurangi permasalahan yang timbul pada saat perkawinan. Sehingga angka perceraian dapat turun seiring dengan semakin menurunnya angka perkawinan di bawah umur. Dan dampak negatif lainnya sudah dijelaskan sebelumnya juga bisa teratasi. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan kami di atas bahwa kami sangat setuju dengan perubahan usia pernikahan. Berdasarkan perubahan Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dan perubahan ini mampu memberikan perubahan yang sangat besar dalam pelaksanaan perkawinan, terutama pada batasan usia perkawinan, dan meminimalisasi dampak negatif sosial ekonomi seperti yang terjadi pada undang-undang perkawinan yang lama. Demikian hasil presentasi kami. Wabillahi